Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Nah, sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kalian dapat nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Faisal, Faila, Septi, Krista, Siska, Salma. Mana Salma? Ada ya. Yunisa, Sandi, Wikal, Tessa, ada, Linda, Huda, mana Huda? Oh ada, Puji Rahayu, Rima Kintan, Rani Tiara Sari, Peggy. Ya, semua hadir ya untuk hari ini, tidak ada yang musim. Nah, jadi begini anak-anak, pendidikan itu merupakan jalan kalian untuk menuju ke masa depan. Pendidikan merupakan sebuah jembatan kalian untuk meraih kesuksesan. Jadi pergunakanlah pendidikan yang kalian dapat ini sebaik mungkin. Karena di luar sana itu banyak sekali seumuran kalian yang ingin mendapatkan pendidikan, tetapi mereka tidak bisa. Karena dari beberapa faktor mereka tidak bisa bersekolah dan tidak bisa menikmati pendidikan gitu. Misalkan dari perekonomian mereka tidak memadai untuk mereka bersekolah gitu. Jadi kalian yang di sini yang diberikan fasilitas, yang sudah diberikan tempat untuk bersekolah, sudah dibiayai untuk sekolah, kalian juga harus bersemangat meraih cita-cita dan mengedepankan pendidikan gitu. Jadi semangat ya, semangat untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pasar monopolistik. Nah, dalam pasar monopolistik ini kita akan membahas 5 poin ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari pasar monopolistik, dan yang kedua ada ciri pasar monopolistik, yang ketiga ada contoh pasar monopolistik, dan yang keempat ada sistem harga pasar monopolistik, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada peran pasar monopolistik terhadap perekonomian. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa sudah paham mengenai pengertian pasar monopolistik terlebih dahulu? Ayo siapa? Belum ada ya? Ya, jadi Ibu jelaskan. Pasar monopolistik ini merupakan sebuah bentuk pasar yang di dalamnya itu banyak sekali produsen yang sedang berkompetisi untuk menjual produk mereka. Nah, dalam pasar ini yang dijual produk-produk yang sudah dibuat itu hampir mirip dan serupa. Tetapi meskipun serupa, produk yang dijual itu memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda begitu. Jadi di sini seorang produsen harus memberikan kualitas yang tinggi terhadap konsumen mereka dari produk yang mereka buat tersebut gitu. Nah, itu tadi sekilas dari pengertian pasar monopolistik. Nah, untuk yang kedua yaitu ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yuk, ada yang sudah tahu apa belum? Ya, pasar monopolistik ada ciri-cirinya, ada berapa? Ada yang tahu? Ya, ciri-cirinya itu ada 4. Ya, Ibu jelaskan ya. Ciri-ciri
ciri pasar monopolistik itu ada 4. Yang pertama, jumlah produsen yang banyak. Maksudnya, setiap produsen memiliki pangsa pasar yang cenderung kecil. Nah, jadi harga yang diambil itu harga dari produsen sebelumnya, bukan ditentukan oleh produsen tersebut gitu. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu adanya diferensiasi perusahaan. Ayo, siapa yang tahu maksudnya gimana? Nah, maksudnya perusahaan membuat produk, tetapi produk ini sedikit berbeda namun serupa. Maksudnya perusahaan ini mengeluarkan suatu produk itu sejenis tetapi berbeda gitu. Contohnya, misal ada sepatu. Nah, sepatu itu kan banyak sekali untuk mereknya, desainnya gitu. Tetapi dari sepatu itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Sepatu kan banyak, ada Adidas, ada New Era, ada Fila, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu persaingan dari segi kualitas, harga, dan pemasaran. Maksudnya begini, produsen bersaing dari segi kualitas, harga, dan pemasaran. Produsen bersaing dari kualitas barang. Nah, semakin tinggi kualitas barang yang diproduksi, maka produsen akan semakin gampang untuk menarik minat pembeli gitu. Nah, dan harga yang semakin terjangkau juga akan semakin menarik minat pembeli begitu. Nah, yang terakhir tadi ada pemasaran. Nah, pemasaran itu berupa bentuk iklan, brosur, ataupun dengan yang lainnya. Jika pemasarannya itu digunakan dengan sebaik mungkin dan didesain dengan menarik, maka juga akan memberikan minat yang sangat banyak kepada konsumen begitu. Jadi di sini intinya produsen juga akan memperbaiki kualitas dari produk tersebut gitu. Nah, terus ada ciri yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Nah, maksudnya begini. Produsen di sini bebas keluar masuk kepada pasar tersebut. Tidak ada halangan untuk produsen menjual barang yang sudah diproduksi tersebut gitu. Nah, dari sini, dari pengertian dan ciri-ciri, apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke lebih detail lagi contoh dari pasar monopolistik. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu lanjut ya. Ya, yang ketiga yaitu contoh pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik ini dapat kita jumpai di sekitar kita. Di kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali kita jumpai. Ibu ambil contoh yang mudah saja, yaitu ada sampo, sabun, televisi, dan juga ada air mineral. Nah, kalian tahu kan kalau air mineral itu banyak sekali modelnya dan banyak sekali desain, begitupun juga banyak sekali cirinya, ya kan? Nah, air mineral di sini itu banyak, itu ada le mineral, ada club, ada aqua, dan masih banyak lagi. Tapi kalian tahu dari air mineral itu juga memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan Ibu ambil contoh le mineral. Le mineral rasanya gimana sih? Katanya ada manis-manisnya gitu kan. Terus nanti ada klub gimana sih? Katanya kalau klub agak lebih pahit sedikit gitu. Jadi dari kemasan dan isi produk pun itu sudah berbeda. Namun banyak orang yang memanggil itu adalah air mineral gitu. Nah, contoh lain itu ada tas. Tas kan juga banyak, berupa tas yang bermerek, begitupun ada tas yang tidak ada mereknya, begitupun juga banyak. Sepatu, mukena untuk alat sholat. Untuk alat sholat itu juga banyak sekali desainnya dan produknya, tetapi sama tapi tidak serupa gitu. Nah, untuk contohnya ada yang ditanyakan?
Gimana? Belum. Ya sudah, Ibu lanjutkan kepada sistem harga pasar monopolistik. Nah, sistem harga pada pasar monopolistik ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perusahaan, merek, dan iklan. Maksudnya perusahaan begini, apabila layanan perusahaan tersebut baik, maka dari segi barang pun mungkin akan terlihat baik gitu. Nah, terus merek yang sudah melekat pada masyarakat mungkin akan sedikit biasa diingat dan akan sedikit biasa didengar gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada iklan. Nah, ya Ibu katakan tadi di awal, semakin baik iklan, semakin menarik iklan, yaitu akan semakin bisa menarik konsumen gitu. Nah, pada sistem harga monopolistik ini, perhitungan laba ruginya itu sama dengan pasar monopoli gitu. Tetapi dalam jangka pendek perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan ataupun bisa mendapatkan kerugian gitu. Nah, untuk jangka panjangnya perusahaan ini bisa mendapatkan laba nominal sesudah perusahaan tersebut diseleksi dengan ilmiah gitu. Jadi untuk pengertian ciri, contoh, dan sistem harga, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham. Kalau belum paham, Ibu mengulangi menjelaskan lagi tidak apa-apa. Sudah paham? Ya, kalau begitu ini materi yang terakhir ya. Peran pasar monopoli terhadap perekonomian. Jadi di sini perannya itu ada 5. Yang pertama yaitu menghindari suatu produk yang sama atau tiruan atau biasa disebut dengan plagiasi. Nah, gitu. Jadi di sini perannya terhadap perekonomian yaitu menghindari suatu produk yang sama atau tiruan agar tidak ada produk yang terplagiasi begitu. Nah, yang kedua yaitu terjaganya kesinambungan terhadap kestabilitasan perusahaan. Jadi, kestabilitasan perusahaan itu harus dijaga agar bisa membantu produsen terhadap pasarnya sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu menurunkan skala uang dan skala ekonomi. Nah, di sini skala uang dan skala ekonomi bisa turun gitu, dapat membantu gitu. Nah, yang keempat yaitu mendorong adanya penelitian dan pengembangan guna untuk menciptakan hal-hal yang baru yang akan digunakan nantinya untuk perkembangan masyarakat sekitar. Jadi di sini dilakukan penelitian, dilakukan pengembangan agar masyarakat di sekitar itu dapat hidup aman dan sejahtera gitu. Nah, peran yang terakhir yaitu mendorong menggunakan mesin-mesin baru. Maksudnya di sini menggunakan mesin baru dan menggunakan teknologi baru. Jadi di sini semua produsen menggunakan mesin baru agar produk nantinya bisa mempunyai kualitas yang tinggi gitu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dari materi pertama sampai materi kelima. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa mau dijelaskan kembali atau ada yang mau bertanya? Bagaimana? Belum? Nah, di sini untuk memperkuat materi, Ibu mempunyai satu video. Ibu akan menayangkan satu buah video bagi kalian yang mencakup materi kita hari ini yaitu pasar monopolistik. Nah, ini ada video yang Ibu putarkan untuk kalian. Bisa disimak untuk videonya. Nanti kalau mungkin dari video ini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, nanti Ibu bisa jelaskan. Sekarang disimak terlebih dahulu untuk videonya ya. Ini juga sama seperti tadi pasar monopolistik.
Diperhatikan ya videonya. Ini hampir sama seperti apa yang Ibu jelaskan tadi. Tapi ini sebagai penguatan saja untuk kalian. Diperhatikan dan disimak baik-baik untuk videonya. Nanti bisa bertanya apabila ada yang kurang paham. Nah, itu tadi penguatan materi pada pagi hari ini. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas mengenai 5 materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Sudah jelas semua? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu kita diskusi saja ya. Ya, jadi begini, kalian membuat kelompok minimal 3-4 orang. Nanti Ibu berikan jalan diskusi untuk kita. Jadi kalian bikin kelompok terlebih dahulu ya, percepat enggak apa-apa ya, 3-4 anak. Nanti kalau ada yang kurang bisa gabung aja, enggak apa-apa ya. Bagaimana kelompoknya? Sudah jadi? Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari materi pertama dan materi kelima mengenai pasar monopolistik. Nah, Ibu ingin kalian menganalisis mengapa dalam pasar monopolistik setiap produsen harus mempunyai kekreativitasan yang sangat tinggi. Bagaimana, sudah paham? Ya, Ibu ulangi ya. Mengapa dalam pasar monopolistik seorang produsen harus mempunyai kekreativitasan yang sangat tinggi untuk produknya, gitu. Ya, kekreativitasan produsen, gitu. Ya. Ibu beri waktu 3-4 menit untuk mengerjakan. Nanti satu persatu kelompok ada perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dimulai dari sekarang, bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tanya, tidak apa-apa. Bagaimana? Ada kesulitan untuk pertanyaan yang Ibu berikan? Ya. Oh, kelompok 2 mau menjawab? Ya, silakan menjawab. Ya, bagus sekali. Singkat dan padat dan juga jelas untuk jawaban dari kelompok 2.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada yang kelompok lain mau menjawab? Ya, kelompok 5, silakan menjawab. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 5. Beri tepuk tangan. Ada kelompok lain yang mau menjawab? Bisa? Ya, kelompok 1 mau menjawab. Ya, bagus sekali. Jawaban kalian itu singkat dan mudah dipahami. Beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, jadi kita bahas saja ya secara bersama-sama. Jadi, mengapa dalam pasar monopolistik seorang produsen harus mempunyai kekreativitasan yang amat tinggi? Karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam pasar monopolistik ini barang-barang yang dijual itu hampir sama namun berbeda. Perbedaan itu terlihat dari ciri khasnya dari barang tersebut. Jadi di sini seorang produsen harus selalu mempunyai kekreativitasan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dari barang yang diproduksi tersebut gitu. Jadi dengan adanya kualitas yang tinggi maka nanti akan menarik minat dari pembeli gitu. Nah, ada yang kurang paham di sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, waktunya untuk jam Ibu hampir habis. Tapi sebelumnya Ibu mau evaluasi materi terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang pasar monopolistik. Nah, tadi siapa yang masih ingat mengenai 5 pengertian teori dari 5 teori ini? Gitu. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Pengertian dari pasar monopolistik. Ayo, tadi yang masih ingat? Ya, barang yang dijual hampir serupa dan sama, tetapi memiliki perbedaan dari karakter. Yang kedua ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, yuk. Ya, jumlah produsen yang banyak, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan dari segi kualitas, harga, dan pemasaran. Nah, terus tadi ada produsen bebas keluar masuk kepada pasar. Nah, terus yang ketiga tadi ada contoh-contoh pasar monopolistik. Nah, tadi yang masih ingat apa saja contohnya? Ya, tadi ada air mineral tadi juga. Terus sistem harga pasar. Tadi sistem harga pasar dipengaruhi oleh apa saja? Kalau yang masih ingat? Ya, layanan perusahaan, merek yang sudah ada pada masyarakat, dan juga iklan yang sudah ada di masyarakat gitu. Nah, dan yang terakhir tadi ada peran pasar monopolistik terhadap perekonomian. Tadi ada berapa perannya? Ada 5. Yang pertama, menghindari suatu produk yang sama atau plagiasi. Nah, yang kedua, terjaganya kesinambungan terhadap stabilitas perusahaan gitu. Terus menurunkan skala ekonomi dan skala uang. Yang keempat, mendorong adanya kualitas penelitian dan pengembangan guna untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir, apa? Ya, mendorong penggunaan mesin baru yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan digunakan produsen untuk memperbaiki kualitasnya gitu. Ya. Nah, tadi kita juga sudah melakukan diskusi dan kalian juga sudah menonton video yang Ibu paparkan.
Nah, kiranya jamnya sudah selesai ya untuk jam ibu. Sebelum itu ibu titip pesan, nanti kalau istirahat kalian di kelas saja, kalau tidak di kantin, karena sekarang kan COVID-19 juga belum habis, masih ada di sini. Terus jangan lupa kalian jaga kesehatan, kalian jaga kebersihan, mulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan teman-teman sekitar. Tuh. Akhirul kalam, ibu akhiri dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.